Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Suci Humaira dengan NIM 2414040029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11. Saya akan membacakan ayatnya, terjemahannya, asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat ini, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisa'an fawqastanaini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawai likulli wahidim minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba' wa wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surah An-Nisa ayat 11 yaitu, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3,
Jika dia atau orang yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Asbabul nuzul atau sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 11 yaitu mengkisahkan imam yang 6 meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengunjungiku dari Bani Salamah dengan berjalan kaki. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukanku dalam keadaan tidak sadar. Lantas beliau meminta air lalu berwudu. Setelah itu meneteskan air kepadaku hingga aku siuman. Aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan terhadap hartaku? Lantas turunlah, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, ini 2 putri Sa'ad bin Rabi'. Ayah keduanya tewas bersamamu dalam perang Uhud sebagai syahid dan paman keduanya mengambil hartanya tanpa menyisakan harta lagi untuk keduanya untuk menikah, kecuali karena keduanya memiliki harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menetapkan hal itu. Lantas turunlah ayat tentang warisan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, pendapat tersebut dipegang oleh orang yang mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kisah 2 orang putri Sa'ad dan bukan diturunkan mengenai kisah Jabir. Khususnya karena Jabir pada saat itu belum memiliki anak. Ia berkata, jawabannya bahwa ayat tersebut turun dalam 2 hal secara bersamaan, dan mungkin saja penggalan pertamanya turun mengenai kisah 2 anak perempuan, dan penggalan yang terakhir, yaitu firman-Nya, jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, diturunkan mengenai kisah Jabir, dan mungkin saja maksud Jabir dengan perkataannya. Lantas turunlah Allah mensyariatkan atau mewajibkanmu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yakni penyebutan kalalah yang berhubungan dengan ayat ini. Ada juga sebab lainnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, dulu orang-orang jahiliyah tidak mewarisi anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Seseorang tidak mewariskan kepada anaknya kecuali anaknya yang sudah mampu berjihad. Lantas Abdurrahman, saudara Hisan, sang penyihir, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Ummu Qutjah dan 5 saudari perempuannya. Selanjutnya, datanglah ahli waris mengambil harta. Ummu Qutjah mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Allah menurunkan ayat berikutnya. Jika tidak memiliki semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 1, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya, Allah berfirman mengenai Ummu Qutjah. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8. Dalam kisah Sa'ad bin Rabi' dikemukakan segi lain. Selanjutnya, Al-Qadi Ismail meriwayatkan dalam Ahkam Al-Quran Jalur Malik bin Muhammad bin Hazam bahwa Amrah binti Haram menikah dengan Sa'ad bin Rabi', lalu ia tewas dalam perang Uhud. Dari perkawinan dengannya, ia mempunyai seorang anak perempuan.
Ia pun mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta warisan kepada anak perempuannya. Mengenai mereka turunlah ayat, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Selanjutnya, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yaitu yang pertama, keadilan dan ketelitian dalam pembagian harta. Ayat ini mengatur pembagian harta warisan secara sistematis dan matematis, memastikan adanya bagian yang jelas untuk setiap ahli waris. Pembagian anak laki-laki dengan 2 anak perempuan atau 2:1 menjadi dasar keadilan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah yang lebih besar dalam keluarga. Yang kedua, kepatuhan pada ketaatan ilahi. Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib untuk dipatuhi sebagai bentuk ibadah. Manusia tidak berhak mengatur pembagian warisan mereka sendiri, karena Allah yang mengetahui siapa yang lebih banyak memberi manfaat. Yang ketiga, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana adalah penegasan bahwa setiap aturan yang ditetapkannya pasti mengandung kebaikan dan hikmah. Allah mengetahui siapa yang lebih besar manfaatnya di antara orang tua dan anak-anaknya, sehingga Dia sendiri yang menentukan bagian waris mereka. Yang keempat, pentingnya mengutamakan wasiat dan utang. Ayat ini juga menekankan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah semua wasiat dan utang orang yang meninggal dilunasi. Ini mengajarkan tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan duniawi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Yang kelima, pengejawatahan, keadilan dan rahmat Islam. Sistem pembagian warisan ini menunjukkan semangat keadilan dan kasih sayang atau rahmat dalam Islam untuk memastikan distribusi harta yang adil dan bermaslahat bagi seluruh anggota keluarga. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 11. Saya sudah membacakan ayatnya, terjemahannya, asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut. Semoga dari penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.